Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu kimia ya. Jadi, kimia itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang materi ya. Jadi hampir, mirip dengan fisika ya, karena fisika juga mempelajari tentang materi. Kemudian apa yang membedakan fisika dengan kimia tentu saja adalah poin-poin yang dipelajari dari materi itu sendiri. Kalau pada ilmu fisika yang kita pelajari kan ada kinematika ya, seperti pergerakan ya, percepatan, kemudian kecepatan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dipelajari ilmu fisika tentang materi. Nah, yang dipelajari oleh ilmu kimia itu juga materi, tetapi dari segi yang lain ya. Segi yang dipelajari ilmu kimia tentang materi itu ada beberapa ya yang saya simpulkan. Yang pertama itu adalah komposisi ya. Komposisi itu adalah kandungan dari suatu materi atau kandungan dari suatu zat. Kemudian struktur ya. Struktur itu adalah bagaimana atom-atom itu saling berikatan. Kemudian ada reaksi ya, reaksi kimia. Jadi bagaimana zat itu berubah dari satu zat ke zat yang lain. Kemudian ada sifat-sifatnya ya, baik sifat kimia maupun sifat fisika itu dipelajari atau dimanfaatkan untuk mempelajari materi di kimia. Kemudian yang terakhir itu energi ya, tentang energi. Jadi reaksi dan sifat-sifat itu akan melibatkan energi. Oke, kita bahas dulu yang pertama itu komposisi ya. Misalkan kita mau mempelajari ini zat yang ada di LPG ya, LPG di LPG. LPG itu adalah liquefied petroleum gas ya, LPG. Nah, di LPG itu ada apa saja sih atau komposisinya itu ada apa saja? Mungkin yang kalian bisa baca di situ ada senyawa propana ya, atau mungkin ditulisnya propen karena pakai bahasa Inggris. Propana kemudian butana ya. Propen sama butan. Ya, mungkin ditulisnya dalam bahasa Inggris bagian. Nah, berarti kandungan dari LPG itu adalah ada dua zat ya, ada propana sama butana ya. Kemudian strukturnya bagaimana ya? Propana sama strukturnya propana sama butana itu strukturnya bagaimana? Nah, yang propana misalkan kita ambil contoh saja yang propana ya. Propana itu adalah senyawa hidrokarbon ya. Berarti dia memiliki atom C ya. Dan untuk propana atom C-nya itu ada 3. Ada 3 atom C saling berikatan, kemudian ada atom hidrogennya ya. Ada atom hidrogennya. Karena ini adalah senyawa hidrokarbon. Jadi ada karbon, ada hidrogen. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk struktur dari propana. Kemudian ada reaksi ya. Reaksi yang terjadi di propana itu bagaimana sih? Ya, kita punya propana ya. Propana. Kemudian kita tahu ini adalah untuk bahan bakar ya. Berarti dia dioksidasi atau dibakar ya. Dioksidasi otomatis dengan oksigen. Kemudian hasil dari reaksi ini adalah air ya. Air dan karbon dioksida. Oke, ini bisa kalian tulis dengan kata-kata atau bisa juga ditulis dengan struktur kimia ya. Yang ini berarti yang propana bisa kita tulis C3H8 kemudian ditambah O2 ya. Itu hasilnya nanti adalah H2O dan CO2. Ya, ini reaksinya belum saya setimbangkan karena sekarang kita belum membahas bagaimana cara mentimbangkan reaksi. Kemudian sifat-sifat ya. Sifat-sifat baik sifat kimia maupun sifat fisika. Nah, misalkan propana. Propana itu sifatnya apa sih? Kita tahu propana dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Berarti dia sifat kimianya salah satunya adalah mudah terbakar atau flammable. Flammable. Ya, bisa dibakar berarti karena dia dibakar berarti dia menyimpan energi ya. Berarti dia secara kimia juga mengandung energi yang tinggi ya. Energi yang tinggi yang digunakan untuk pembakaran ya. Energi tinggi. Oke, kemudian yang terakhir ya, energi ini akan meliputi bisa disifat bisa direaksi. Misalkan disifat
kita bisa membedakan misalkan yang propana itu kan bisa jadi bahan bakar, berarti propana itu kalau secara kandungan energi dia tinggi. Sedangkan kalau air itu tidak bisa kita, jadikan sebagai bahan bakar. Berarti air kalau kita tinjau dari sisi energinya itu akan, relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan propana ya, rendah. Kemudian energi juga, bisa kita jumpai di reaksi ya. Misalkan di reaksi ini ada berapa energi yang dilepaskan atau dibutuhkan pada suatu reaksi. Ini adalah reaksi pembakaran berarti energinya itu dilepaskan dari suatu zat ke lingkungan ya. Atau energinya memang, kita inginkan dari, reaksi pembakaran itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk, pengertian ilmu kimia ya. Jadi ilmu kimia itu adalah suatu ilmu yang pelajari tentang materi ya, dan segi yang dipelajari itu adalah, tidak jauh dari komposisi, struktur, reaksi, sifat, dan energi. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini, sampai ketemu lagi di, video selanjutnya.